Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tak terhingga. Semoga Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dalam hidup ini. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan. Pernahkah kita berpikir bahwa sepotong kayu kecil bisa menjadi sebab cinta Allah? Bukan emas, bukan harta, bukan jabatan, namun sebatang siwak yang sering kita anggap sepele. Padahal Rasulullah hampir mewajibkannya, kalau bukan karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Hari ini, mari kita menyelami rahasia besar di balik siwak. Bukan sekadar membersihkan gigi, tetapi membersihkan jiwa dan membuka pintu ridha Allah. Rasulullah bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, jika Nabi Muhammad mengatakan aku perintahkan, itu berarti perintah serius. Namun beliau menahan perintah itu bukan karena siwak tidak penting, tetapi karena beliau tahu kondisi umatnya. Inilah akhlak Nabi Muhammad, tidak ingin umatnya terbebani. Siwak bukan sunnah biasa. Ia adalah sunnah yang hampir menjadi kewajiban. Rasulullah bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Perhatikan kalimat ini, membersihkan mulut, mendatangkan ridha Allah. Artinya, ada hubungan langsung antara kebersihan mulut dan keridhaan Allah. Mengapa? Karena dari mulut inilah Al-Quran dibaca, zikir dilantunkan, doa dipanjatkan, sholawat diucapkan. Bagaimana mungkin kita berharap zikir diterima, sementara mulut kita dipenuhi bau dan kotoran? Apa kita biarkan? Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, perkara pertama yang dilakukan Rasulullah saat masuk rumah adalah bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, setelah lelah berdakwah, bertemu manusia, mengurus umat, bukan makan dulu, bukan istirahat dulu, tetapi bersiwak. Seakan Nabi ingin mengajarkan, hormatilah keluarga dengan kebersihan, sambut rumah dengan adab, jaga mulut sebelum berbicara. Bahkan, dalam detik-detik wafat beliau, siwak masih berada di tangannya. Itu bukan kebetulan. Itu pesan terakhir sunnah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran, Surah Al-Baqarah 222. Bersiwak adalah bagian dari toharah, bukan hanya tubuh, tetapi pintu ibadah. Dan Allah juga berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Quran, Surah Al-Mudatsir, ayat 4. Ulama menjelaskan, kebersihan lahir mempengaruhi kebersihan batin. Mulut yang bersih memudahkan hati untuk khusyuk. Rasulullah sangat menjaga siwak, terutama saat sebelum sholat, bangun tidur, sebelum membaca Al-Quran, saat bau mulut berubah, dan ketika masuk rumah. Bayangkan, setiap kali kita sholat, kita membuka sholat dengan siwak, artinya setiap hari kita mengetuk pintu ridha Allah 5 kali. Dengan senyuman yang bersih, ilmu modern membuktikan siwak mengandung antibakteri alami, fluoride alami, silika pembersih gigi, minyak esensial penyegar napas. Penelitian menunjukkan mengurangi plak, mencegah gigi berlubang, menjaga kesehatan gusi, dan menekan bakteri mulut berbahaya. Bersiwak mengajarkan kita, ibadah itu detail. Allah mencintai kebersihan kecil. Sunnah bukan beban, tapi kemuliaan.
adab mendahului ibadah. Kadang kita mencari amalan besar, padahal amalan kecil yang konsisten lebih dicintai Allah. Saudaraku, jika siwak saja bisa mendatangkan ridho Allah, lalu bagaimana dengan sunnah-sunnah lain yang kita tinggalkan? Mungkin doa kita belum terkabul, bukan karena kurang panjang, tetapi karena kurang adab. Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari siwak. Karena senyummu yang bersih bisa menjadi jalan menuju surga. Jika video ini bermanfaat, share ke keluarga, subscribe dan like untuk semangat dakwah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.